Hello guys. Hello guys, ketemu lagi bersama Rumus Kampus. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian pada saat ini? Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu ingat untuk bersyukur ya. Kali ini tentu saja di kesempatan ini kita akan mereview hal-hal terunik di dunia. Terima kasih kepada subscriber Rumus Kampus yang selalu menonton video-video kami. Langsung saja pada video review kali ini, Rumus Kampus akan mereview video seputar daftar nama karakter One Piece paling populer 2022. Siapa nih yang tidak mengenal One Piece? Merupakan salah satu seri manga dan anime terbaik dan terpopuler sepanjang masa. Manganya diciptakan oleh Eiichiro Oda pada tahun 1997 dan animenya tayang mulai pada tahun 1999, masih berlanjut hingga sampai saat ini yang sudah mencapai 1000 episode lebih. Menceritakan tentang Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang ingin menjadi seorang raja bajak laut yang tidak sengaja memakan buah iblis yang membuat tubuhnya elastis seperti karet. Selama perjalanannya, Luffy merekrut beragam anggota kru untuk kelompok bajak lautnya yang bernama Bajak Laut Topi Jerami, dan membawanya bertemu dengan orang-orang yang menarik, mengalami petualangan gila, mengungkap misteri gelap, dan melawan musuh-musuh yang sangat kuat. Semuanya untuk menemukan harta karun yang paling didambakan oleh semua orang, yaitu One Piece. Hingga saat ini, One Piece telah mendapat berbagai macam penghargaan dan rekor yang diraih, serta juga masuk dalam rekor dunia Guinness untuk salinan terbanyak yang diterbitkan untuk seri buku komik yang sama oleh satu penulis pada tahun 2015. Tidak hanya itu, manganya hingga saat ini telah terjual lebih dari 490 juta kopi yang tersebar di seluruh dunia, menjadikannya seri manga terlaris nomor 1 dalam sejarah. Serta One Piece juga merupakan salah satu waralaba media terlaris sepanjang masa. Selain ceritanya seru, menarik, dan menegangkan, terdapat banyak sekali karakter atau tokoh di dalamnya. Nah, berikut ini adalah beberapa kumpulan daftar nama karakter One Piece paling populer tahun 2022 versi Rumus Kampus. Nomor 1, Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy atau yang biasa dipanggil dengan Luffy merupakan tokoh utama dari serial One Piece. Dia adalah pendiri dan kapten bajak laut topi jerami yang memiliki impian menjadi seorang raja bajak laut dengan menemukan harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh mendiang Goldie Roger. Dia berasal dari desa Pusa di Es Blue. Tubuhnya menjadi seperti karet alias lentur dan bisa memanjang akibat memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi pada saat kecil. Luffy adalah putra dari pimpinan revolusioner yaitu Monkey D. Dragon dan cucu dari pahlawan angkatan laut yaitu Monkey D. Garp, serta menjadi salah satu dari sedikit orang di dunia yang membawa kehendak D. Nomor 2, Roronoa Zoro. Merupakan anggota kedua dari kru bajak laut topi jerami dan yang pertama bergabung. Dia adalah seorang pendekar pedang yang bisa menggunakan hingga 3 pedang secara bersamaan, memegang satu di masing-masing tangan dan lainnya di mulutnya. Gaya ilmu pedang yang dia ciptakan selama pelatihan masa kecilnya di desa Shimosuke, mimpinya adalah menjadi pendekar pedang terhebat di dunia untuk menghormati janji yang dia buat kepada teman masa kecilnya yang telah meninggal, yaitu Kuina. Nomor 3, Nami. Merupakan anggota ketiga dari kru bajak laut topi jerami dan yang kedua bergabung. Dia sebelumnya adalah anggota bajak laut Arlong dan kemudian bergabung dengan topi jerami untuk membeli kembali kebebasan desanya dari Arlong. Nami merupakan seorang wanita muda langsing yang cantik dan tinggi rata-rata dengan rambut oranye dan mata coklat. Dia memiliki tato hitam di bahu kirinya yang mewakili Mikan dan kincir penghormatan untuk Belle, Mary, Nojiko, dan Genzo. Memiliki cita-cita yaitu membuat peta seluruh dunia. Dia adalah seorang navigator dalam kru bajak laut topi jerami yang sangat baik dan dengan kemampuan luar biasa untuk meramalkan cuaca. Nomor 4, Usopp. Usopp merupakan seorang penembak jitu dari bajak laut topi jerami. Dia adalah anggota keempat dari kru topi jerami. Dalam pertempuran, ia sering mengandalkan ketapel untuk menembakkan berbagai jenis amunisi dengan presisi tinggi, dalam koordinasi dengan serangkaian kebohongan dan senjata lain yang memberinya gaya bertarung unik bernama The Usopp Arsenal. Usopp dikenal dengan hidungnya yang panjang, merujuk pada fakta bahwa ia cenderung banyak berbohong. Terlepas dari kebohongannya,
Usopp memiliki mimpi menjadi seorang pejuang pemberani di lautan seperti ayahnya dan hidup setiap hari dalam mengejar mimpinya. Nomor 5, Sanji. Sanji atau yang bernama asli Vinsmoke Sanji merupakan anggota kelima dari kru bajak laut topi jerami. Adalah seorang juru masak atau koki yang handal. Dia merupakan anak dari keluarga Vinsmoke, yaitu penguasa kerajaan Zerma Double Sea. Dia melarikan diri dari Vinsmoke dan diasuh oleh Jeff, yaitu si kaki merah yang terkenal. Memiliki cita-cita, yaitu menemukan surga koki yang dikabarkan berada di All Blue, di mana East Blue, West Blue, North Blue, dan South Blue bertemu bersama yang berisi setiap jenis ikan di dunia. Dalam pertarungan, dia hanya menggunakan kakinya saat dengan alasan untuk melindungi tangan yang dia butuhkan untuk memasak. Dia memiliki kelemahan yaitu wanita, dan menjadikannya prinsip untuk tidak pernah menyakiti seorang wanita, bahkan jika itu berarti kematiannya. Nomor 6, Tony Chopper. Chopper merupakan seorang dokter dan rusa berhidung biru, bergabung dengan kru bajak laut topi jerami setelah Sanji. Memiliki kekuatan karena memakan buah iblis tipe Zoan. Hitohitonomi memberikannya kemampuan untuk berubah menjadi rusa berukuran raksasa dan memiliki obat yang dikembangkan sendiri yang dia sebut Rumble Ball. Nomor 7, Nico Robin. Nico Robin merupakan seorang arkeolog dan menjadi anggota ketujuh dari kru bajak laut topi jerami. Dia memiliki kemampuan yaitu untuk memproduksi bagian tubuhnya atau seluruh tubuhnya di permukaan apapun sesuka hati karena memakan buah iblis Hana Nanomi di usia muda. Sebagai satu-satunya yang selamat dari Pulau Ohara dan satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph, keterampilan yang dianggap terlarang dan mengancam bagi pemerintah dunia. Nomor 8, Franky. Franky adalah anggota kru topi jerami yang bertugas sebagai mekanik kapal Thousand Sunny. Pertama kali muncul sebagai pemimpin keluarga Franky, sebuah geng bawah tanah dan menguasai jalanan Water Seven. Ia bernama asli Cutter Flam, namun kemudian diganti karena permintaan Iceberg. Ia awalnya menjadi musuh kru topi jerami, namun berubah menjadi teman setelah perkembangan situasi memaksa mereka berbalik mendukung kru topi jerami. Setelah Franky mendapat bounty pertama, keluarga Franky mendatangi kru topi jerami dan memohon agar merekrutnya. Ia menjadi anggota ke-8 kru topi jerami setelah insiden Enies Lobby. Nomor 9, Brook. Brook adalah seorang bajak laut dan musisi dari kelompok kru topi jerami. Ia menjadi kru ke-9 yang bergabung setelah ditemukan tanpa sengaja di atas kapalnya yang karam di lautan misterius, yaitu segitiga Florian. Impiannya adalah dapat bertemu Labon kembali saat kru topi jerami selesai berlayar mengelilingi Green Line. Ia berwujud seorang tengkorak yang hidup kembali berkat kekuasaan buah iblis miliknya, yaitu Yomi Yomi Nomi. Di atas kapal, Brook termasuk salah satu dari 2 orang pendekar pedang selain Zoro. Nomor 10, Jinbei. Jinbei adalah seorang merman spesialis hiu paus, mantan si Chibukai dan kapten kedua kelompok bajak laut matahari setelah Fishman Tiger. Gelar si Chibukainya dicabut karena menolak ikut serta dalam perang melawan Shirohige, serta secara terang-terangan membantu Monkey D. Luffy dan bajak laut Whitebird. Namanya disebutkan pertama kali oleh Yosaku setelah cerita Berati chapter 69 sebagai seorang si Chibukai. Namun, penampakannya baru muncul dalam cerita Impel Down chapter 528 sebagai si Chibukai terakhir yang diperkenalkan. Ia kemudian bersekutu dengan Luffy dan kru topi jerami melawan pemberontakan bajak laut manusia ikan baru dan Feather Dachshund terhadap kerajaan Ryukyu. Jinbei bahkan ditawari bergabung dengan kru topi jerami, namun menolak karena masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Big Mom. Sesampainya di Wano, Jinbei dengan resmi menjadi anggota kru Mugiwara nomor 10. Selanjutnya ada Yonko. Yonko adalah 4 kapten bajak laut paling terkenal dan terkuat di dunia. Mereka bukan sekutu dan juga bukan musuh satu sama lain. Sebaliknya, keempatnya lebih memilih untuk tetap mandiri dalam berbagai besar keadaan. Keempat orang ini secara pribadi berada di paruh kedua Green Line yang selalu disebut dengan nama dunia baru, memberikan pengaruh yang mengesankan dan mengendalikan lusinan kru bajak laut lainnya. Mereka juga memiliki pulau-pulau yang mereka perintah sendiri. Mereka membentuk salah satu dari 3 kekuatan besar. Dalam pertempuran Marineford yang menentukan, Whitebird, salah satu dari Yonko, menemui ajalnya menuju klimaks perang puncak. Blackbird sebagai pembunuhnya kemudian merebut posisinya pada tahun berikutnya. Shanks, anggota Yonko lainnya, menengahi gencatan senjata untuk mengakhiri perang tersebut. Setelah peristiwa Arch Pulau Warcake,
Koran berita ekonomi dunia menyebut Monkey D. Luffy berdiri berdampingan dengan Yonko sebagai kaisar kelima. Keduanya disebabkan oleh peristiwa tersebut tentang busur dan wawancara yang dilakukan dengan Cavendish dan Bartolomeo yang memberitahu para jurnalis dari armada besar topi jerami yang beranggotakan 5.000 orang lebih. Ancaman dan permintaan ketika dikeluarkan oleh seorang Yonko dengan kekuatan absolut dan luar biasa menjadi takdir yang tidak bisa terhindarkan. Bagaimanapun, siapa yang bisa menentangnya? Itulah keberadaan yang dikenal sebagai Yonko. Sebagai entitas, Yonko adalah salah satu dari 3 kekuatan besar dunia. Yang lainnya adalah Shichibukai dan Marinir. Kekuatan dan pengaruh mereka sedemikian rupa sehingga mereka hidup secara harfiah, seolah-olah mereka adalah seorang kaisar, melakukan sebagian besar sesuka mereka. Secara individual, mereka dianggap sebagai bajak laut paling kuat di dunia, dengan kemampuan buah iblis yang sangat kuat dan serbaguna, kekuatan fisik yang luar biasa, daya tahan, dan kekuatan haki yang sangat amat luar biasa. Selain itu, 3 dari 4 Yonko asli, Shirohige, Kaido, dan Big Mom, adalah mantan anggota bajak laut Rocks yang legendaris, yang dianggap sebagai kru bajak laut terkuat di dunia pada zaman mereka. Selama briefing kelautan dinyatakan bahwa aliansi antara 2 Yonko dapat mengarah pada pembentukan awak bajak laut terkuat dalam sejarah. Dan bahkan karunia kolektif kapten organisasi semacam itu akan dengan mudah mengerdilkan bahkan dari Raja Bajak Laut itu sendiri. Selanjutnya, Shichibukai. Kalau kamu ada penggemar One Piece, maka kamu akan tahu dan paham betul dengan Shichibukai. Shichibukai adalah kelompok bajak laut yang karena kekuatannya diajak bekerjasama dengan marinir dan pemerintah dunia. Karena statusnya itu, Shichibukai punya anggota dan kekuasaan yang sangat luar biasa. Meski demikian, dalam anime One Piece, Shichibukai merupakan salah satu musuh kelompok topi jerami. Meski tak dipungkiri jika beberapa di antaranya juga sering membantu Luffy dan kawan-kawan memenangkan pertempuran. Nah, inilah dia 11 anggota Shichibukai. Nomor 1, Marshal the Teach. Marshal the Teach adalah seorang anggota Shichibukai yang memiliki 2 kekuatan hebat, yakni kekuatan kegelapan Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi yang didapatkannya saat Whitebird tewas. Nomor 2, Dracula Mihawk. Salah satu hal yang membuat Dracula Mihawk ini ditakuti adalah kemampuannya dalam bermain pedang. Ia bahkan bisa membelah gunung hanya dengan sekali tebas. Nomor 3, Doflamingo. Kekuatan Doflamingo mungkin hanya membuat benang, namun dia adalah karakter yang kreatif. Hanya dengan benang tersebut, ia bisa melayang di udara, membuat kembaran, tembok besar, dan semua hal yang bisa menghentikan jurus musuh. Nomor 4, Boa Hancock. Karakter ini kurang bisa bertempur, tapi dia memiliki kekuatan yang disebut Mero Mero Nomi. Kekuatan ini bisa membuat orang menjadi batu. Nomor 5, Bartolomeo Kuma. Kalau yang satu ini diberkahi dengan kekuatan super seperti memindahkan barang, berpindah dengan cepat, dan sebagainya. Nomor 6, Edward Wayfield. Sebagai anak dari Whitebird, Wayfield diberkahi dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan beberapa komandan bajak laut dilumpuhkannya dengan begitu mudah. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi bahwa Edward Wayfield adalah anak dari Shirohige. Nomor 7, Trafalgar Dewa Tirlau. Karakter ini punya jurus bernama Ope Nomi. Jurus ini bisa membuatnya mudah memanipulasi tubuh orang. Dia bahkan bisa menyuruh musuh tunduk di hadapannya. Bahkan Waterloo bisa mengendalikan organ-organ seperti jantung dan paru-paru milik musuh. Nomor 8, Jinbei. Jinbei sebenarnya menjadi karakter yang tidak terlalu kuat, namun dia adalah salah satu anggota yang pandai bertarung di dalam air. Nomor 9, Crocodile. Kekuatan Crocodile tak beda jauh dari Jinbei, namun karakter ini punya kekuatan Suna Nomi yang bisa menyerap air dari tubuh musuh hingga membuatnya mati dehidrasi. Nomor 10, Gekko Moria. Ia tidak banyak punya kekuatan. Kekuatan Gekko Moria hanya mengambil bayangan. Gekko Moria juga adalah bajak laut yang memiliki kapal terbesar di dunia, yaitu Tyler Bark. Nomor 11, Buggy. Buggy yang memiliki penampilan seperti badut adalah seorang legenda hidup bajak laut. Merupakan kapten bajak laut Buggy sekaligus pemimpin aliansi Buggy dan Alvida. Dulunya, ia dan Shanks termasuk salah satu mantan kru Roger, raja bajak laut yang mendominasi Green Line. Tak lama setelah perang Marineford, namanya kemudian menjadi terkenal, lalu diangkat menjadi seorang Shichibukai yang baru dengan julukan Buggy si Bintang Badut. Ia juga merupakan pemimpin organisasi ekspedisi pengiriman bajak laut.
Nah, itulah 11 anggota Shichibukai yang sudah dikenal dalam dunia One Piece. Walaupun kini Shichibukai telah resmi dibubarkan melalui keputusan yang dicetuskan. Alasannya, sekumpulan bajak laut itu lebih banyak memberikan kerugian bagi suatu negara. Pemerintah dunia kini kehilangan salah satu kekuatannya untuk menyeimbangkan dunia. Next, selanjutnya, siapa yang tidak tahu lagi dengan kru bajak laut yang satu ini? Yaps, kru yang satu ini sangatlah misterius dikarenakan sangat ditakuti oleh kru bajak laut lainnya. Siapa lagi kalau bukan kelompok bajak laut Akagami no Shanks. Padahal kelompok bajak laut ini belum memperlihatkan kekuatannya, baik dari pemimpinnya maupun anak buahnya. Mari kita selidiki mengenai anggota kelompok bajak laut Shanks ini. Nomor 1, Rockstar. Yang satu ini namanya Rockstar. Dia merupakan salah satu anggota Shanks yang bounty-nya pertama kali diketahui. Rockstar memiliki bounty 94 juta berry. Sangat sedikit bukan? Bounty bukanlah penghalang bagi kehebatan seseorang. Walaupun bounty karakter yang satu ini sangat sedikit, Rockstar memiliki kemampuan yang hebat dan dapat menandingi anggota bajak laut lainnya. Nomor 2, Yasop. Pastinya, para penggemar One Piece sudah tahu dengan karakter yang satu ini. Dia adalah Yasop, ayah dari Usopp rekan bajak laut Luffy yang mempunyai keahlian menembak jitu. Tetapi, jauh sebelum Usopp hebat seperti sekarang, ayahnya ini sudah menjadi salah satu penembak jitu terbaik yang pernah dilihat oleh Luffy. Luffy kecil tak pernah melihat ayah dari rekannya ini meleset dalam menembak. Dengan demikian, Yasop merupakan salah satu penembak jitu terbaik yang pernah ada dan bergabung dengan armada Yonko Akagami no Shanks. Nomor 3, Lucky Roux. Pria bertubuh gemuk ini salah satu anggota dari Yonko Akagami. Dengan ciri-ciri bertubuh besar dan gemuk ditambah lagi dengan selalu memegang dan memakan daging yang ada di tangannya. Siapa lagi kalau bukan Lucky Roux? Ia memiliki kemampuan menembak yang sangat cepat bahkan tidak terlihat oleh mata. Seperti pada kejadian Luffy ditangkap oleh bandit gunung, dengan secepat kilat Lucky Roux dapat menembak kepala bandit gunung tersebut. Nomor 4, Ben Beckman. Ben Beckman merupakan tangan kanan Shanks yang mempunyai IQ yang sangat tinggi dan sangat ditakuti oleh lawan. Dengan kehebatannya, dia hanya menggunakan gagang senjatanya untuk mengalahkan bandit gunung. Bahkan Kizaru sampai sangat takut kepadanya. Dibuktikan pada perang Marineford. Nomor 5, Limejuice. Limejuice merupakan nama baru yang diungkap oleh Oda di SBS 101. Pria berambut pirang dan bergaya flamboyan ini ikut datang ke Marineford. Limejuice memiliki ciri khas kacamata hitam dan memakai ikat kepala hitam berlambang bajak laut rambut merah. Nomor 6, Bong Patch dan Monster. Bong Patch adalah pria botak dengan luka codet vertikal di mata kanan yang memanjang di wajahnya dan menggendong seekor kera. Sementara itu, kera yang berada di pundak Bong Patch bernama Monster. Nomor 7, Building Snake. Building Snake adalah pria yang berdiri di belakang Shanks dengan perawakan yang besar, berambut panjang dan memiliki kacamata hitam. Ia memiliki tato ular berwarna merah sebagai ciri khasnya. Nomor 8, Hongo. Hongo adalah pria yang berada di belakang Yasop saat kru bajak laut rambut merah datang ke Marineford. Dia memiliki ciri khas berupa codet di atas pelipis kanan dan mengunci rambutnya. Hongo nampak memegang sebuah pedang berukuran besar yang disandarkan di pundaknya. Nomor 9, Howling Gap. Howling Gap adalah anggota Shanks yang terlihat barbar seperti monster dengan taring tajam. Ia nampak berdiri di belakang dan membuka mulutnya yang sangat lebar. Nomor 10, Shanks. Akagami no Shanks merupakan salah satu tokoh kuat dan populer dalam serial manga dan anime One Piece. Muncul sejak awal, Shanks merupakan pembuka cerita perjalanan Monkey D. Luffy yang memang sejak awal ingin menjadi bajak laut seperti dirinya. Tak heran jika Monkey D. Garp, kakek dari Luffy, sangat membenci pria berambut merah ini. Dalam serial One Piece, Shanks bukanlah tokoh yang sering muncul sehingga ia menjadi sosok yang sangat misterius. Sampai saat ini juga belum bisa diketahui seberapa hebat kekuatannya. Yang diketahui adalah bahwa Shanks bukanlah pemakan buah iblis, namun bisa mencapai posisi Yonko. Dan ia juga merupakan satu-satunya Yonko bukan pemakan buah iblis. Shanks juga merupakan salah satu Yonko termuda dari ketiga Yonko lainnya. Selanjutnya ada pemerintah dunia. Pemerintah dunia adalah organisasi politik yang terdiri dari mayoritas dunia yang kelihatannya diperintah oleh seorang Gorosei, yang pada kenyataannya menjawab seorang penguasa yang hanya dikenal sebagai Im, yang keberadaannya di dalam pemerintah dunia tidak diketahui oleh dunia banyak. Didirikan 800 tahun yang lalu, Angkatan Laut berfungsi sebagai organisasi militer utama miliknya.
dipimpin oleh Laksamana Admiral, sedangkan Cyberpol beroperasi di belakang layar, baik melalui sabotase, pengintaian, mata-mata, spiones, dan atau pembunuhan. Musuh mereka yang paling kuat sebagian besar adalah bajak laut dan revolusioner. Panglima tertinggi mengawasi baik Angkatan Laut dan Cyberpol serta Shichibukai, setidaknya secara resmi, dan peringkat langsung di bawah Gorosei. Impel Down berfungsi sebagai penjara dengan keamanan maksimum yang paling tidak dapat ditembus. Secara kolektif, berfungsi sebagai antagonis paling menonjol dalam seri ini. Pemerintah dunia sebagian besar digambarkan sebagai entitas yang korup, terutama melalui penerapan keadilan mutlak, penindasan penilaian ke abad kekosongan, dan kebobrokan bangsawan dunia aristokrat. Nah, inilah anggota tertinggi pemerintah dunia. Langsung saja, nomor 1, Im Sama. Im Sama adalah individu yang sangat tinggi dalam pemerintah dunia dan memegang sebenarnya dari tahta kosong yang bahkan para Gorosei sujud menyembahnya. Namun keberadaan Im Sama adalah rahasia ke seluruh dunia. Dalam penampilan Im Sama hanya terlihat siluet sejauh ini. Mereka memiliki sosok humanoid dengan tangan yang menyerupai mata badan manusia dan tajam dengan iris mata terang yang memiliki lingkaran tipis di sekitar pupil. Mereka memakai mahkota yang memiliki 4 paku yang tajam, sangat tinggi di bagian atas, dan jubah yang sangat panjang yang mengalir di tanah dengan jarak yang sangat jauh di belakang mereka. Nomor 2, Gorosei. Gorosei secara harfiah berarti 5 bintang tertua, adalah kepala pemerintah dunia, dan dengan demikian mereka dasarnya memerintah seluruh dunia. Mereka adalah 5 orang yang memerintah atas Angkatan Laut, Cyberpol, dan orang-orang yang membuat perjanjian dengan Shichibukai. Sejauh ini, tak satu pun dari mereka terungkap. Kemampuan dan kekuatan mereka berada di atas pemerintah dunia. Mereka adalah penguasa seluruh dunia dan memiliki kendali penuh atas semua organisasi yang berafiliasi pemerintahan, seperti polisi, 10 unit Cyberpol, dan bahkan marinir. Bahkan perintah armada admiral dapat diveto oleh keputusan mereka. Namun mereka hanya peduli tentang citra publik dari pemerintah dunia. Mereka akan berusaha keras untuk menjaga pandangan publik terhadap mereka dalam cahaya yang baik. Mereka telah memerintahkan pembunuhan seluruh pulau orang untuk menyembunyikan penemuan Void Century. Mereka telah menyembunyikan fakta bahwa Gecko Moria membangun tentara zombie, dan mereka bahkan terus merahasiakan tentang melarikan diri tahanan tingkat 6 dari Impel Down. Nomor 3, Kong. Kong adalah kepala staf pemerintah dunia. Dia adalah Laksamana Admiral Marinir Angkatan Laut pada saat perang 27 tahun yang lalu dan pada saat eksekusi Goldie Roger pada 24 tahun yang lalu. Penampilannya, Kong adalah pria tua berotot yang memiliki rambut memutih dan janggut diatur dalam berbentuk paku, mirip dengan tulang kadal. Dia juga memiliki bekas luka dijahit di bawah mata kirinya. Dia memakai kemeja gelap tanpa lengan dihiasi dengan medali, dengan lengan berotot dan lengan hitam, syal kuning di lehernya, dan mantel marinir menutupi bahunya. Kepribadian Kong sebagai mantan marinir dan seorang pejabat pemerintah dunia peringkat tinggi, Kong memiliki rasa keadilan yang kuat. Dia juga memiliki sejumlah besar kebanggaan bagi posisinya dan marinir secara keseluruhan, karena ia memberikan Garp dan Sengoku dengan rekor terkendali dalam mencegah nama kelautan dari keterpurukan. Tidak diketahui apakah ia percaya pada keadilan moral atau keadilan mutlak. Nomor 4, keluarga Don Quixote. Keluarga Don Quixote adalah klan dari keturunan para raja yang memerintah kerajaan Dressrosa 800 tahun yang lalu, dan salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia. Satu-satunya anggota yang diketahui sejauh ini adalah Don Quixote do Flamingo, raja sekarang yang menggulingkan Dressrosa. Anggota lainnya dikenal sebagai bangsa raja-raja 800 tahun yang lalu, yang dimana mereka berangkat setelah diundang ke Mary Joyce. Nomor 5, keluarga Nefertari. Keluarga Nefertari adalah klan garis keturunan kerajaan yang telah memerintah kerajaan Alabasta selama setidaknya 800 tahun, dan salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia. Dalam sejarah Alabasta, setidaknya 12 raja dari garis keturunan Nefertari telah memerintah Alabasta. 800 tahun yang lalu, raja waktu itu dan keluarganya bergabung dengan 19 keluarga kerajaan lainnya untuk membentuk pemerintahan dunia
Tetapi tidak seperti mereka, keluarga Nefertari tidak meninggalkan negara mereka untuk tinggal di Merigoes. Selanjutnya, bangsawan dunia. Bangsawan dunia juga dikenal sebagai naga langit. Secara harfiah, berarti bangsa naga surgawi atau biasa disebut dengan kaum naga langit. Merupakan keturunan dari 20 raja yang mendirikan apa yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Bangsawan dunia dianggap antagonis dari cerita di Kepulauan Sabaudi. Kaum naga langit memiliki berbagai hak dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang lain di dunia. Secara khusus, mereka mampu membeli orang, termasuk bajak laut, yang telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam perbudakan, dan tindakan mereka diabaikan oleh pemerintah dunia. Mereka menggunakan besi panas untuk menandai budak mereka dengan Hof dari Flying Dragon Amakakeru Ryu no Hizume, yaitu cakar dari kaum naga langit di punggung mereka. Menurut Bu Hancock, siapa yang memiliki tanda ini tidak dianggap sebagai manusia, tetapi sebagai barang atau miliknya. Nah, inilah anggota bangsawan dunia yang telah diketahui. Yang pertama, Rosward. Yang kedua, Shalria. Yang ketiga, Carlos. Yang keempat, Zalmak. Yang selanjutnya, Don Quixote Joshua. Yang selanjutnya, Don Quixote Homing. Yang selanjutnya, Don Quixote Doflamingo. Dan yang terakhir, Don Quixote Rocinante. Selanjutnya, pegawai pemerintahan dunia. Kategori ini berisi karakter yang bekerja atau pekerja untuk pemerintah dunia dalam beberapa cara. Yang pertama, ada Cyberpol. Cyberpol adalah serangkaian organisasi pemerintah dunia. Mereka pertama kali disebut namanya dalam chapter 325 dan episode 230. Cyberpol ditempatkan di seluruh dunia dan menyelidiki untuk informasi pemerintah dunia. Mereka melengkapi intelijen cabang pasukan marinir pemerintah dunia, namun tampaknya beroperasi lebih sebagai lembaga kontra pemberontakan yang juga memiliki tugas penegak hukum yang lebih umum. Jika mereka menghadapi bajak laut, mereka akan menangkap bajak laut tersebut. Tapi, sebagai lembaga Cyberpol tampaknya lebih fokus pada ancaman politik kepada pemerintah dunia dari penjahat yang lebih umum. Sejauh ini, lembaga Cyberpol terlihat di Green Line adalah CP5, CP6, CV7, CV9, dan CV0. Ada 8 Cyberpol resmi yang diberi nomor, yaitu dari CP1 sampai CP8, dengan 2 unit yang tidak resmi yang diberi nama CP9 dan CP0. CP9 memiliki lisensi untuk membunuh warga yang tidak bekerja sama dengan pemerintah dunia atau bertindak bertentangan dengan kepentingan pemerintah dunia, karena seperti metode radikal menerapkan keadilan oleh pemerintah dunia tidak boleh pengetahuan umum. Kelompok ini adalah organisasi rahasia. CP0 tampaknya lebih kuat dari CP9, sebagaimana mereka disebut intelijen terkuat di dunia, dan nama-nama anggota yang diketahui ialah Spandam, Fangfit, Rob Lucy, Hattori, Stussy, Kaku, Zabra, Blueno, Kumadori, Fukuro, Khalifa, Nero, Spandin, Lasky, Wanze, Zeri. Nomor 2, ada Staf Enies Lobby. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Enies Lobby. Enies Lobby juga dikenal sebagai Pulau Yudisial. Shiho no Shima merupakan tempat yang dikuasai pemerintah di bagian pertama Green Line bersama dengan markas Angkatan Laut dan Impel Down. Enies Lobby juga markas dari agen CP9. Pulau ini berada di sebuah pulau yang terkenal dengan julukan Pulau Siang Hari, Hiruzima, atau Pulau Malam Hari, Fuyazima. Enies Lobby terhubung langsung dengan Impel Down dan markas Angkatan Laut. Oleh karena itu, banyak petugas pemerintah yang berada di pulau ini, yaitu sekitar 10.000 orang petugas dan Angkatan Laut. Selain itu, pulau ini juga memiliki rumah pengadilan yang memudahkan transfer kriminal tingkat tinggi menuju Impel Down atau ke markas Angkatan Laut. Sesuai jalan cerita, pulau ini telah hancur dan hanya tersisa puing karena serangan Baskerville. Dan anggota staf Enies Lobby yang telah diketahui ialah Baskerville, unit pengawas hukum,
Just Eleven, Zuriman, Oimu, Kashi, Gathering, dan George. Nomor 3, Staff Impel Down. Impel Down juga dikenal sebagai penjara bawah laut. Kaitei Dai Kongoku adalah penjara keamanan penuh milik pemerintah dunia untuk para penjahat dan bajak laut yang paling berbahaya. Impel Down terletak di bawah laut di tengah Campbell. Impel Down terletak di tengah Campbell, di mana para Sea King berada, sehingga sulit untuk dimasuki. Satu-satunya cara untuk mencapai sana dengan sangat mudah adalah dengan melewati Tarai Current. Arus air ini dapat dilalui dengan pergi melalui gerbang keadilan yang terletak di markas marinir atau Enies Lobby. Juga satu-satunya cara untuk aman sampai ke penjara adalah dengan menggunakan batu laut yang diletakkan di bawah kapal perang angkatan laut. Karena seluruh tempat dikelilingi oleh Sea King, Impel Down sangat dikenal karena kehebatannya. Tidak ada satupun yang dapat kabur dari Impel Down sejak kaburnya Lion Siki 20 tahun yang lalu. Dan staf Impel Down yang telah diketahui ialah Hannibal, Magellan, Domino, Sadichan, Saldet, Shiryu, Tsukoshiba Kanisitoru, Bazooka Unit, Muchana, Minotaurus, Minorhinoceros, Mino Koala, Mino Zebra, Mino Chihuahua, Blue Gorillas, Puzzle Scorpion, Manticeros, Manticores, Basilisk, Sphinx, dan Wolf Unit. Nomor 4, Agen Corgi. Corgi adalah pejabat pemerintah dunia yang mengambil bagian dalam misi untuk memperoleh cetak biru Pluton dan mengawal para tahanan Nico Robin dan Curry Flam ke Enies Lobby. Dia bertindak sebagai pemimpin pasukan di kereta laut, menjawab langsung ke agen Silver9. Corgi adalah pria berukuran rata-rata dengan rambut pirang keabu-abuan, cabang, dan kumis. Dia memiliki bekas luka yang melintang di sisi kanan wajahnya dan mengenakan seragam resmi standar pemerintah yang terdiri dari kemeja putih dengan dasi hitam, setelan biru tua dengan logo pemerintah dunia di sisi kiri, dan topi bertepi biru tua. Corgi memegang posisi beberapa otoritas di pemerintah dunia dan memerintah pejabat berpangkat lebih rendah. Dia tampaknya tidak memiliki banyak kemampuan tempur karena dia dengan lebih mudah dikalahkan oleh Usopp, dan Franky percaya dia tidak mampu melakukan pembunuhan. Selanjutnya, bajak laut Matahari. Bersama dengan budak Fishman yang ia bebaskan, Tiger mengubah tanda telapak memalukan pada dirinya sendiri dan mereka menjadi simbol dari bajak laut Matahari. Dia juga membawa mereka sebagai bagian dari kru bajak laut, menciptakan bajak laut Matahari. Visor Tiger terlihat duduk di antara Jinbei dan Arlong. Disinilah dimana ia dikelilingi oleh bajak laut Matahari. Nah, inilah anggota bajak laut Matahari yang telah diketahui. Visor Tiger, Jinbei, Aladdin, Arlong, Hatchan, Cheo, Kurobi, Ganeshiro, Pizarro, Machiro, Gyaro, dan Tansui. Selanjutnya, bajak laut Big Mom. Bajak laut Big Mom adalah kelompok bajak laut kuat yang terkenal dipimpin oleh Yonko Charlotte Lindin, lebih dikenal dengan sebutan Big Mom. Dan mereka mengendalikan negara yang kuat, yaitu Toto Lens, dengan kapten mereka sebagai ratu serta basis operasi mereka berada di Pulau Whole Cake Island sebagai pulau utama negara mereka. Mereka adalah kelompok antagonis utama dalam Arch Pulau Whole Cake Island dan merupakan antagonis kuat dalam Yonko Saga. Keluarganya terdiri dari Charlotte Lindin dan 85 anaknya, 39 putri dan 46 putra, dengan salah satu anaknya telah meninggal. Big Mom memiliki 43 suami dan beberapa anaknya telah memiliki anak atau cucu bagi Lindin. Keluarga ini adalah fondasi bagi bajak laut Big Mom, dan Lindin sendiri terus membuat anak-anaknya menikahi aliansi yang kuat untuk meningkatkan kekuatan krunya.
Meski mereka ditampilkan sebagai keluarga, Lin Lin menunjukkan sedikit perhatian pada anaknya ketika dia memaksa mereka untuk menikahi orang lain tanpa pertimbangan. Menurut Purin, Big Mom menunjukkan kemurahan hati kepada anak-anaknya ketika dia tidak melukainya saat Purin bersikap keras kepala. Namun, ketika kelainan makan yang tidak normal datang dari Big Mom, dia menunjukkan pembunuhan anak tanpa sadar. Nah, inilah dia anak-anak Big Mom yang telah diketahui selama ini. Nomor 1. Charlotte Perospero, Charlotte Katakuri, Charlotte Daifuku, Charlotte Oven, Charlotte Opera, Charlotte Counter, Charlotte Cadenza, Charlotte Cabelletta, Charlotte Gala, Charlotte Crackers, Charlotte Jukuto, Charlotte Mustorte, Charlotte Bascarte, Charlotte Dosmarce, Charlotte Noisette, Charlotte Moscato, Charlotte Compo, Charlotte Laurin, Charlotte Mondior, Charlotte Haifat, Charlotte Tablet, Charlotte Science Mark, Charlotte Bassans, Charlotte Dascois, Charlotte Snake, Charlotte Bavarois, Charlotte Kanten, Charlotte Cato, Charlotte Mond, Charlotte Thibaust, Charlotte Mobile, Charlotte Raisin, Charlotte Machapron, Charlotte Yuen, Charlotte Newichi, Charlotte Neuji, Charlotte Neusan, Charlotte Neusi, Charlotte Neugo, Charlotte Nougat, Charlotte Anglais, Charlotte Wiro, Charlotte Dechat, Charlotte Dolce, Charlotte Drage. Selanjutnya dari putri-putri Big Mom. Yang pertama, Compote, Monde, Amande, Hache, Evile, Custard, Angel, Brewer, Broye, Mashed, Cornstarch, Mozart, Marnier, Smoothie, Citron, Cinnamon, Melisse, Galette, Poire, Prim, Praline, Chiffon, Lola, Marble, Miyukuru, Maple, Joconde, Panna, Joscarpone, Nutmeg, Akimeg, Almeg, Harumeg, Fuyumeg, Pudding, Flamp, Wafers, Normande, Anana. Dan tak lupa juga dengan homies dari Big Mom, yaitu Pandora, Zeus, Prometheus, Napoleon, Hera, Nitro, Queen Mama Center, Rabia, Randolph, Seducing Woods, Nabel Crouch, King Baum, Biscuit Soldier, Pound Soldier, Bishop Soldier, Night Soldier,
Rock Soldier, Queen Soldier, King Soldier, Lady Tree, Crane, Candy Sea Slug, Dark Spot Candy Frog. Selanjutnya, Baroque Work, Baroku Wakuzu, disingkat menjadi BW, adalah sebuah organisasi kriminal rahasia yang diciptakan oleh mantan Shichibukai Crocodile selama beberapa tahun dengan tujuan untuk merebut kerajaan Alabasta dari kekuasaan Nefertari Cobra. Agen Baroque Work sering difungsikan sebagai pemburu bayaran dan menangkap perampok yang baru masuk ke Green Line untuk mendapatkan uang membantu biaya operasional mereka. Para pemburu hadiah ini direkrut dengan diimingi janji palsu bahwa tujuan Baroque World adalah untuk membangun sebuah negara baru yang ideal dan lebih baik, yang berarti status sosial mereka akan menjadi lebih tinggi di negara itu. Tugas para agen lainnya yakni menyebarkan kebohongan dan rumor di Alabasta tentang raja mereka, yakni Nefertari Cobra. Ambisi Crocodile serta seluruh organisasi itu sendiri hancur oleh banyak topi jerami yang datang ke Alabasta untuk membantu teman mereka, yakni Putri Nefertari Vivi. Setelah Crocodile kalah dan Alabasta diselamatkan, Vivi yang diajak bergabung dengan bajak laut topi jerami memutuskan untuk tinggal sebagai putri kerajaan Alabasta. Nah, inilah anggota BW yang dibagi menjadi beberapa agen. Agen pertama, Mr. Zero, yakni Crocodile. Nomor 2, Miss All Sunday, yakni Nico Robin. Agen Officer, Mr. One, Miss Double Finger, Mr. Two, yakni Bon Curey, Mr. Three, Miss Golden Week, Mr. Four, Miss Merry Christmas, Mr. Five, Miss Valentine. Selanjutnya Agen Volunteer, Mr. Six, Miss Mother Day, Mr. Seven, Miss Mother Day, Mr. Eight, Miss Monday, Mr. Nine, Miss Wednesday, Mr. Ten, Miss Tuesday, Mr. 11, Miss Tuesday, Mr. 12, Miss Saturday, Mr. 13, Miss Friday. Dan anggota lainnya, Banana Wani, Banci, Lasso, Karue, Billion, Akumai, Mr. Mellow, Mr. Love, Million, Mr. Shimizu, Miss Karherina, Mr. Beans, Erimaki Runners, dan Geronimo. Selanjutnya, Finsmoke Family adalah keluarga pembunuh yang kuat dan terkenal di dunia bawah, dan keluarga di mana Sanji berasal. Mereka juga adalah keluarga kerajaan dari kerajaan Germa, juga mantan penguasa di North Blue. Sebagai tambahan atas kekuasaan mereka atas kerajaan Jerman, mereka juga komandan dari pasukan kerajaan dunia bawah, yakni Zerma Dablasi. Di masa lalu, keluarga Finsmoke berhasil menguasai seluruh North Blue dengan kekuatan militer. Mereka kemudian menguasai kerajaan Jerman dan tetap memiliki wewenang serta keistimewaan anggota kerajaan, termasuk berhak untuk menghadiri referi. Lebih jauh, kepala keluarga mereka cukup kuat untuk langsung mempengaruhi sistem nilai buronan, baik meningkatkan jumlah nilai atau mengubah kondisi penangkapannya. Dan anggota dari keluarga ini adalah Finsmoke Judge, Finsmoke Sora, Finsmoke Reiju, Finsmoke Ichiji, Finsmoke Niji, Finsmoke Sanji, Finsmoke Yonji.
Selanjutnya ada bajak laut Don Quixote. Bajak laut ini adalah kru bajak laut yang dipimpin oleh Don Quixote Doflamingo. Mereka juga dikenal dengan sebutan keluarga Don Quixote. Keluarga ini adalah salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia, serta abad kekosongan. Sebelum abad kekosongan, keluarga ini sempat terlibat berselisih dengan suku Tontata. Berdasarkan keturunan darah, menjadikan Doflamingo sebagai bangsawan dunia, meskipun dia berhenti ketika sang ayah mengkhianati gelarnya. Doflamingo menggunakan statusnya untuk memasukkan pengunduran dirinya dari si Cibukai. Nah, inilah dia anggota dari bajak laut Don Quixote. Sebagai kapten, Don Quixote Doflamingo. Untuk pasukan perwira elit ada Vergo, Treble, Diamante, Pica, Corazon. Untuk pasukan perwira ada Sugar, Violet, Giola, Lauji, Senorping, Mephise, Dellinger, Gladius, Buffalo, Baby Five, Monet. Untuk anggota lainnya, Kiwin, Bellamy, Lamborghini, Homie. Dan untuk bawahan, bajak laut Bellamy dan Kaisar Clown. Selanjutnya bajak laut Kurohige. Bajak laut ini adalah bajak laut yang sangat kuat dan kelompok antagonis utama, dipimpin oleh seorang Yonko, Marshal Ditich, yang kerap dikenal dengan Kurohige, dan salah satu grup antagonis utama dalam seri ini. Kapten mereka awalnya adalah mantan anggota bajak laut Shirohige di bawah pimpinan Port Castiel, sampai ia membunuh salah satu teman krunya untuk mengambil buah iblis dan membelot menuju keluar sendiri dan membentuk kru sendiri. Blackbird dulu pengganti Crocodile di antara si Cibukai. Setelah berkhianat pada Ace untuk mendapatkan posisi ini, namun mengundurkan diri dan mengorbankan hak istimewanya sebagai si Cibukai, lalu merampok ke dalam Impel Down dan merekrut tahanan level 6. Inilah anggota bajak laut Kurohige: Marshal Ditich, Van Augur, Jesus Burgess, Dodge, Lafitte, Stronger, Silio, Sanjuan Wolf, Vasco Sot, Katarina Devon, Avalo Pijaro. Untuk anggota lain ada Stronger. Dan untuk bawahan ada bajak laut Pinkbird. Dan untuk sekutu ada Kujan. Selanjutnya ada bajak laut Roger. Adalah kru bajak laut dari Raja Bajak Laut, yakni Goldie Roger, dan satu-satunya kru yang pernah mencapai Raftel, akhir dari dunia baru di Green Line. Mereka bertemu wakil Laksamana Gar pada beberapa kesempatan, dan merupakan saingan kuat bagi bajak laut Shirohige. Ini adalah kru yang melakukan perjalanan keliling Green Line bersama-sama, dan hal-hal yang mereka lakukan adalah bagian dari legenda. Mereka berhasil sampai ke Skypiea dan ujung Green Line dengan kapal mereka Oro Jackson. Roger adalah salah satu tokoh paling terkenal pada zamannya, sementara nama pasangan pertama mereka adalah Silver Lily, dikenal luas dan terkenal. Dan inilah anggota bajak laut Roger yang telah diketahui. Nomor 1, Goldie Roger. Silver Riley, Crocus, Shang, Buggy, Skopper Gaban, Seagul, Kozuki Oden, Inuarashi, Nekomamushi. Selanjutnya ada karakter Alabasta Kingdom. Kerajaan Alabasta adalah kerajaan gurun yang terletak di Paradis. Pulau ini adalah pulau keempat yang disinggahi oleh bajak laut topi jerami saat melintasi Green Line. Kerajaan ini memiliki sebuah poneglyph yang menunjukkan tempat di mana Pluton berada. Nah, inilah karakter yang diketahui dari kerajaan Alabasta. Nefertari Vivi, Karu, Nefertari Cobra,
Igaram, Pel, Chaka, Terracotta, Koza, Toto, Matsuge. Selanjutnya ada Revolutionary Army. Pasukan Revolutionary adalah organisasi militer yang sangat kuat yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon yang menentang pemerintah dunia, meskipun target mereka yang sebenarnya adalah bangsawan dunia yang korup dan bejat dari Marejoa yang mengendalikan pemerintahan dunia demi keuntungan mereka sendiri. Tujuan utama mereka untuk menentang penindasan politik dan korupsi karena pemimpin mereka adalah Monkey D. Dragon yang pernah menunjukkan pengkhianatan terbuka untuk para bangsawan memperlakukan mereka yang diperintahkan. Nah, inilah anggota Revolutionary yang diketahui. Monkey D. Dragon, Sabo, Koala, Hutch, Emporio Ivankov, Inazuma, Karasu, Belo Betty, Morley, Lindbergh, Bartolomeo Kuma, Terry Gilteo, Bunny Joy. Selanjutnya, bajak laut Kuja. Suku Kuja adalah ras wanita Amazon yang tinggal di pulau tropis yang arsitekturnya menyerupai Tiongkok kuno. Teknologi yang dominan di pulau ini adalah penggunaan ular sebagai senjata dan alat, seperti busur untuk artileri Kuja. Ini adalah budaya yang dalam dan terwujud dalam dunia One Piece. Dan entah bagaimana semua informasi itu dapat ditunjukkan pada Perfume Yuda karena panel kayu tradisional berwarna merah dan dua ular raksasa yang memandunya lebih dari sekedar tekstur virtual. Nah, inilah anggota dari bajak laut Kuja. Gordon bersaudara, yakni Boa Hancock, Boa Sandersonia, Boa Marigold. Untuk bajak lautnya, Ran, Rindo, Daisy, Cosmos, Blue Fan, Sweet Pear, Marguerite, Apelanda, Salome, Bachura, Yuda. Untuk penduduk pulau, Gloriosa, Kikyo, Belladonna, Kiku, Sion, Enisida, Nerine, Pansy, Poppy. Sebenarnya masih banyak juga yang lainnya, namun hanya ini yang diketahui. Selanjutnya, bajak laut Hati. Bajak laut Hati adalah bajak laut terkenal dan kru bajak laut pemula yang diperkenalkan di Kepulauan Sabaudi ketika bajak laut Topi Jerami tiba di sana 2 tahun yang lalu. Potensi mereka terlihat ketika Silver Lilac mengeluarkan ledakan haki dan semua kru masih mampu bertahan. Trafalgar Law membentuk bajak laut Hati di North Blue. Mereka berjuang melalui Green Line dan akhirnya mencapai Kepulauan Sabaudi. Pada suatu waktu, Law, kapten dari bajak laut Hati, juga pernah menjadi kru anggota bawahan dari Doflamingo, di mana dia juga bertemu dengan Vergo. Nah, inilah anggota dari bajak laut Hati. Trafalgar Deepwater Law, Beppo, Jean Bart, Shachi, Penguin. Selanjutnya, bajak laut Rocks. Bajak laut Rocks adalah kru bajak laut legendaris yang paling kuat di masanya. 38 tahun sebelum alur cerita saat ini yang dipimpin oleh Rock the Savage. Organisasi ini dibuat oleh sekelompok perampok yang berkumpul di Hachinosu mencari kemasyhuran dan kekayaan yang mengarah ke pembentukan kru. Menurut Sengoku, mereka sangatlah kejam dan akan membunuh teman dan musuh mereka. Nah, inilah anggota yang telah diketahui sejauh ini. Rock the Savage, Edward Neuget, Kaido, Carlotte Linlin, Shiki, John, Silver X, dan Ochoku. Selanjutnya, bajak laut Shirohige.
Bajak laut Shirohige dulunya adalah satu-satunya bajak laut yang terkuat. Sebagai kapten mereka, Whitebird adalah satu-satunya bajak laut yang pernah terikat dengan Goldie Roger dalam pertempuran. Kru ini terbagi menjadi beberapa divisi. Setelah kematian kapten mereka dan kematian Ace, serta tindakan bajak laut Blackbird yang menaklukkan bekas wilayah bajak laut ini, dan kapten mereka merebut posisi Whitebird sebagai Yonko. Keberadaan dan status awak yang tersisa saat ini tidak diketahui. Nah, inilah anggota dari bajak laut Shirohige yang diketahui. Edward Nugget, Margo, Podcast DS, Jozu, Blamenko, Rakuyo, Namur, Kingdale, Haruta, Atmos, Izo, Kozuki Oden, Touch, Visa, Blenheim, Kuriel, Speed Jiru, Fosa, mantan bajak laut Speed, Marshal Ditich, Stefan, Chameleon, Hakuto, Inuarashi, Nekomamushi. Dan sebagai kapten bawahan ada Doma, Michikue, Dekalvan bersaudara, Ramba, Ao, Della Chuaji, Bizarre, Karma, Pavlik, Epoida, Kechat, Little Owars Jet, Hangan, Reforte, Witebai, Zodia, Palms, Vita, Islewan, Choi, Arthur, Andrew, Nin, Blondie, Nosgarl, Amadob, Breo, Brocha, Rush, Chance, Kinga, Koskon, Happy Gun, Sleepy, Forliubs, Bagale, Walem, Great Michael, Jucha, Axili, Jelius. Selanjutnya, bajak laut Beats adalah kru bajak laut yang terkenal dan kuat yang dipimpin oleh Kaido dari Yonko. Mereka saat ini berada di negara Wano, dan karena tindakan mereka berfungsi sebagai kelompok antagonis utama dari Art Zoo dan negara Wano. Kaido sang kapten memiliki kontrol penuh atas kru. Dia terlihat jauh lebih besar daripada manusia biasa dan ditakuti oleh rekan-rekan awaknya. Jumlah kru dari bajak laut ini sangatlah banyak, dengan lebih dari 500 pengguna Smile, Kaido sendiri, 3 bencana, beberapa Highlander, dan jumlah gifter dan flesur yang tidak diketahui. 3 kru dari generasi buruk, bajak laut Drake, bajak laut udara, dan bajak laut Hawkins berada di bawah bajak laut Beats, dengan X-Drake dan Basil Hawkins melayani sebagai pemimpin utama. Dan inilah anggota bajak laut binatang buas dari yang tertinggi sampai terendah. Yang pertama ada Kaido sebagai kapten. Untuk 3 bencana ada King, Queen, dan Jack. Untuk Tobiropo ada Pegua, X-Drax, Ulti, Sasaki, Wusu, Black Maria. Untuk staf tahanan tambang ada Babanuki, Didin, Daifugu, Solitaire. Untuk tokoh dikenal lainnya ada Sipsin, Golden, Speed, Basil Hawkins. Untuk pemberi hadiah ada Ginrumi,
Batman, Gazeleman, Mousem. Untuk anggota lain ada Pleasure, Scott, Starsman Apo, Kamijiro. Untuk Numbers ada Inbi, Fuga, Zanki, Jaki, Goki, Rocky, Nangi, Hacha, Kunyu, dan yang terakhir Jiki. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, namun hanya inilah yang diketahui. Selanjutnya ada Angkatan Laut. Angkatan Laut adalah kekuatan militer utama pemerintah dunia yang bertugas menjaga keamanan lautan, terutama dari gangguan bajak laut. Mereka hadir di seluruh belahan dunia dengan markas-markas yang bercabang. Namun, lebih memusatkan kekuatannya di Green Line. Bersama Shichibukai dan Yonko, tiganya berperan menjaga keseimbangan dunia sebagai tiga kekuatan besar. Nah, inilah anggota Angkatan Laut yang diketahui. Sengoku, Aokiji, Akainu, Kizaru, Monkey D. Garp, John Giant, Tsuru, Komir, Jaguar the Soul, Doberman, Yamakaji, Strawberry, Onigumo, Momonga, Purin-Purin, Smoker, Morgan, Nezumi, Hina, T-Bone, Very Good, Shu, Saringo, Reaper, Brand New, Full Body, Rokaku, Tashigi, Kobe, Helmepo, Mushikaku, Shine, Lines, Belemere, Jango, Bogart, Atechi, Magellan, Hannibal. Untuk tambahan ada Admiral Fujitora. Nah, itulah tadi sebagian nama-nama karakter One Piece paling populer 2022. Sebenarnya masih banyak karakter lainnya yang belum admin sebutkan. Untuk nama-nama karakter lainnya akan admin up pada video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca nama dari masing-masing karakter. Dan mohon maaf juga jika ada kesalahan penempatan nama dan gambar dari masing-masing karakter. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video dari kami. Sekian dari kami. Selamat beraktivitas kembali. See you next time. Bye-bye.